dengan penuh sukacita kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh mengawali jam ibadat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam kerinduan kami untuk dipersiapkan dan dimungkinkan oleh Tuhan dalam jam doa malam ini. Kiranya program doa malam ini membawa berkat bagi kami, bagi jemaat Tuhan, dan bagi banyak orang. Kiranya program doa malam ini atau jam doa malam hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan,
Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dalam melengkapi program doa malam yang diselenggarakan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Bapa berikan kepada kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, kami telah beraktivitas dalam berbagai kesibukan kami. Malam ini dan jam ini, Tuhan asingkan waktu bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dalam program doa malam yang berlangsung saat ini di sini. Di dalamnya kami mau membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Bapa tahu kemampuan kami tidak seberapa untuk mengerti, untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat dan akal budi kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran-Mu, maupun jemaat Tuhan yang mendengarkannya, agar kami tidak saja memberitakan dan mendengarkan sabda-Mu, tapi kami dimampukan untuk melakukannya. Ampuni kami, bersabdalah kepada kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup itu, kami persembahkan doa ini. Amin. Sabda Tuhan untuk kita pada malam hari ini terpilih di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Rasul 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, dan di keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang,
Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian jauh sabda Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari, dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita malam hari ini, keselamatan bagi semua orang yang percaya. Pembacaan Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18 berbicara tentang kehadiran Rasul Petrus di rumah orang yang tidak bersunat yang bernama Kornelius. Kita sudah ketahui bersama bagaimana kisah pertemuan Petrus dan kehadirannya di rumah Kornelius, dan bagaimana Allah merencanakan dan Allah berkarya untuk keluarga ini. Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia tinggal di Kaisarea. Dia memang seorang yang saleh. Dia juga takut kepada Allah. Bahkan banyak sekali memberikan sedekah atau memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Ia juga orang yang setia berdoa kepada Allah. Namun secara lahiriah, dia bukan kelompok atau golongan Yahudi. Bukan kelompok orang yang bersunat. Karena itu sebaik apapun sikap daripada Kornelius, dan sesaleh apapun Kornelius, dia tetap bukan bagian daripada kaum Yahudi. Dan menurut kebiasaan orang Yahudi, orang-orang yang bersunat atau kaum Yahudi tidak boleh bergaul, apalagi duduk makan dan minum bersama-sama dengan orang yang bukan Yahudi atau orang yang tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat atau kelompok di luar kelompok Yahudi dianggap orang yang kafir. Dan kebiasaan ini terus terpelihara, termasuk orang-orang Kristen pada masa awal kelahirannya. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak mengherankan kalau ada pemahaman bahwa berita keselamatan atau berita tentang karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit hanya ditujukan kepada orang Yahudi atau orang Israel, dan tidak kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Kornelius. Karena itu Petrus dipakai oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus untuk bertemu dan bahkan makan bersama-sama di rumah Kornelius. Dari kelompok atau golongan bukan Yahudi.
Hal ini jelas menimbulkan pertentangan, menimbulkan persoalan dan perdebatan di antara golongan Yahudi dan mempertanyakan sikap dan tindakan daripada Petrus. Bahkan mereka menyalahkan Petrus, mengkritik Petrus, dan menyudutkan Petrus bahwa apa yang Petrus lakukan adalah sesuatu yang tidak lazim untuk orang-orang Yahudi bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Kekasih Tuhan, Petrus memberitahu sebenarnya apa yang mendorong dia untuk bertemu dengan Kornelius. Karena ada penglihatan berturut-turut sampai 3 kali. Ada perintah yang sama untuk menyembelih dan memakan dengan alasan yang sama, yaitu apa yang telah dinyatakan tahir oleh Allah atau halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Itu diulangi berturut-turut 2 kali, dan ketiga kalinya hal yang sama ditegaskan lagi kepada Rasul Petrus. Dan petunjuk atau penglihatan ilahi ini tidak begitu saja hilang, tapi dia terus pegang petunjuk atau arahan ini untuk melakukan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk dilakukan oleh Petrus. Meskipun orang-orang menentang sikapnya, tapi dia terus berusaha untuk berangkat bertemu dengan Kornelius yang juga mendapat penglihatan yang sama bahwa Petrus akan hadir di tengah-tengah keluarganya. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan sangat bijaksana Petrus menanggapi pertanyaan, menanggapi kritikan, bahkan menanggapi kecaman tentang makna kehadirannya atau pertemuannya untuk makan bersama-sama dengan keluarga Kornelius. Sebagaimana kita baca itu dari ayat 4 sampai ayat 17 Kisah Rasul pasal 11. Petrus sungguh sangat mengakui bahwa bukan karena kehendaknya sendiri dia datang untuk bertemu dengan Kornelius atau bersama-sama dengan Kornelius dan keluarganya yang non-Yahudi. Bukan juga karena rencananya, tapi karena Tuhan Allah yang menyuruh dia. Dia diutus oleh Allah dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus agar dia harus ke rumah Kornelius memberitakan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya atau awalnya Petrus tidak memahami, bahkan dia mungkin akan melawan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa di luar bangsa Yahudi. Tapi pada akhirnya ia harus mengalah. Ia harus tunduk pada kuasa sang pengutus agar ia menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu juga harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Kekasih-kekasih Tuhan, paling tidak ada 2 catatan penting yang perlu kita garis bawahi dalam Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Yang pertama, bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua sesuai dengan kehendak Allah itu. Karena siapapun, baik orang yang percaya maupun tidak percaya, Allah datang untuk mencari dan menyelamatkannya. Bahwa Tuhan menginginkan agar semua orang datang kepada Yesus Kristus, dan yakinlah bahwa pada satu saat nanti semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya pada prinsipnya, Tuhan Allah mengasihi isi dunia ini. Catatan yang kedua, bahwa Roh Kudus menuntun Rasul Petrus untuk menyatakan kehendak Allah dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengkritik kehadirannya, bahwa sesungguhnya Allah mengasihi semua orang. Seperti Allah menurunkan hujan dan matahari untuk semua orang, demikian juga Allah mengasihi semua orang dan harus mendengarkan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, bahwa orang yang telah menerima kasih karunia Allah dipanggil untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan diri untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga memberikan diri untuk menjadi sesama bagi sesama. Dengan cara itulah karya keselamatan Allah untuk semua orang dapat diwujud nyatakan melalui banyak cara, dan Tuhan juga memakai banyak orang untuk melakukannya. Apa relevansi sabda Tuhan malam hari ini dan kehidupan kita sekarang? Tidak dapat kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa masih ada kelompok tertentu di sekitar kita yang merasa dirinya paling benar, paling sempurna, yang mendapat karunia roh, kemudian cenderung mengatakan orang-orang di luar kelompoknya sebagai orang yang belum bertobat, atau orang yang belum mendapat karunia roh, orang yang belum mendapat curahan Roh Kudus dan harus bertobat. Kondisi ini membuat persekutuan menjadi terganggu, karena ada kelompok tertentu yang mengklaim dirinya atau kelompoknya sebagai yang paling benar, yang paling sempurna, sementara yang di luar kelompoknya dan di luar dirinya sebagai orang atau kelompok yang tidak sempurna dan yang berdosa. Secara sadar atau tidak sadar, kelompok ini telah menunjukkan kesombongan rohaninya dan telah menghakimi orang lain. Padahal Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa kamu jangan menghakimi, karena kamu juga akan dihakimi. Kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua agar kita terus menjaga persekutuan di antara kita dan terus membangun kebersamaan dan hidup berdampingan dengan orang lain di luar kelompok atau persekutuan kita, dengan tidak membedakan asal-usul, status dan kedudukan, pangkat dan jabatan. Sebab di mata Tuhan semua kita sama. Pikiran yang membeda-bedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang juga sudah masuk sampai ke dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam jemaat. Ada kelompok pendatang dan ada kelompok asli atau tuan tanah. Ada kelompok amnemat, ada kelompok yang asli. Sabda Tuhan malam hari ini kasih ingat kita semua agar pemikiran seperti ini mestinya jauh dari benak kita masing-masing, karena sesungguhnya kita adalah satu, orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di Bukit Golgota, yang merintis membuka jalan
untuk keselamatan kita. Karena sesungguhnya keselamatan disiapkan untuk semua orang, terlebih orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagai burung raja wali, ku akan terbang tinggi, mengatasi topan badai yang kan ku lewati. Dipimpin tangan perkasa Allah yang maha tinggi, ku tak takut, ku tak gentar, semua kan ku hadapi. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku, padamu Yesus ku serahkan hidupku. Kaulah yang pertama, Kaulah satu-satunya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kasih dan sayang-Mu memenuhi hidupku, tiada yang seperti-Mu. Kau selalu ada di hatiku. Bagai burung raja wali, ku akan terbang tinggi, mengatasi topan badai yang kan ku lewati. Dipimpin tangan perkasa Allah yang maha tinggi, ku tak takut, ku tak gentar, semua kan ku hadapi. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku, padamu Yesus ku serahkan hidupku. Kaulah yang pertama, Kaulah satu-satunya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kasih dan sayang-Mu memenuhi hidupku, tiada yang seperti-Mu. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami malam ini. Dalam mendengarkan sabda-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan kami percaya Tuhan akan lebih jauh mengeraikannya dalam hati kami masing-masing lewat Roh-Mu yang kudus. Agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Sebagai orang-orang percaya, kami juga harus memberitakannya itu kepada orang lain. Kami tidak membedakan satu dengan yang lain, dan menganggap diri kami atau kelompok kami lebih benar, lebih saleh, lebih sempurna daripada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, jika Tuhan dapati kami masih seperti itu. Kami mengklaim diri kami sebagai kelompok yang lebih benar, lebih baik, lebih sempurna. Dan menghakimi orang lain sebagai kelompok yang tidak benar, yang tidak sempurna. Bahkan kelompok
yang hidup dalam dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda-Mu malam ini. Biarlah persekutuan di jemaat kami jaga, agar terus tumbuh dan berkembang bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Doa kami untuk Bapak Ibu Pendeta, untuk penatua, diaken, dan pengajar yang Tuhan utus di jemaat TBS Kobalete, tapi juga di jemaat-jemaat yang lain di wilayah Gemit. Tuhan memberkati kami semua sebagai alat dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga semua jemaat, baik di lingkungan jemaat TBS Kobalete maupun di seluruh wilayah Gemit, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh penjuru muka bumi ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini karena berbagai persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, terlebih pandemi COVID-19 yang sudah meredah kemudian mulai muncul kembali di beberapa tempat. Kami hanya pasrahkan diri dan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana Tuhan untuk kami semua adalah rencana kebaikan, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan dan bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke desa-desa. Hikmat Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, daerah kami, kecamatan kami, desa kami, bahkan sampai ke tingkat RW RT, agar pemerintahan yang dilaksanakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah kami, di provinsi kami, dan juga di negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai gerakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini, Tuhan jauhkan. Biarlah negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah didatang oleh para pendahulu kami, tetap kami jaga dengan dasar negara Pancasila, dengan 4 pilar kebangsaan, agar bangsa ini tetap utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk persiapan emeritasi Mama Pendeta Mary Siritu Kaboru dan persiapan menerima pendeta baru di jemaat kami. Berkati panitia dan berkati semua jemaat-Mu dalam semua rencana untuk acara pelepasan dan penerimaan pendeta baru pada tanggal 13 Juli yang akan datang. Tuhan memberkati, berikan hikmat dan akal budi kepada panitia dan semua jemaat, agar bahu-membahu mensukseskan acara ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang dengan setia mempersiapkan program doa malam setiap hari Selasa dan hari Jumat, Tuhan berkati dalam rumah tangga masing-masing, dalam usaha dan pekerjaan, dan dalam pergumulan meraih masa depan yang telah Tuhan rancangkan untuk semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Ini doa kami, ini syukur kami. Mengampuni kesalahan dosa kami. Dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal tetap menyertai kami sekalian, mulai malam hari ini, hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kiranya doa malam yang diselenggarakan saat ini menjadi berkat bagi kita semua,
terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.